Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, saya Cahya Dwi Ramadhani, dan dua teman saya yaitu Zayan Ramadanti dan juga Nanda. Kami akan sedikit menjelaskan mengenai materi kami yaitu induksi matematika. Dan langsung saja, saya Cahya Dwi Ramadhani akan menjelaskan mengenai pengertian induksi matematika. Nah, induksi matematika itu sendiri merupakan suatu teknik yang dikembangkan untuk pembuktian pernyataan. Nah, pernyataan yang dimaksudkan ini ialah pernyataan yang dibatasi hanya pada pernyataan yang menyangkut bilangan bulat. Dan induksi matematika ini digunakan untuk mengecek hasil proses yang terjadi secara berulang sesuai dengan pola tertentu. Dan dengan menggunakan induksi matematika akan mengurangi pembuktian bahwa semua bilangan bulat positif termasuk ke dalam suatu himpunan kebenaran dengan jumlah langkah terbatas. Dan untuk membuktikan teorema umum atau rumus dalam matematika, kita dapat menggunakan cara deduksi dan induksi. Jadi dalam induksi matematika ini sendiri memiliki dua metode pembuktian. Yang pertama deduksi dan yang kedua induksi. Pembuktian dengan cara deduksi adalah pembuktian dari hal yang umum ke hal yang khusus. Sebaliknya, kalau pembuktian dengan cara induksi adalah pembuktian dari hal yang khusus ke hal yang umum. Untuk langkah-langkah dalam pembuktian dengan induksi matematika adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita buktikan bahwa teorema atau rumus adalah benar untuk n sama dengan 1. Dan yang kedua, misalkan teorema atau rumus benar untuk n sama dengan k, kemudian buktikan bahwa teorema atau rumus juga benar untuk n sama dengan k tambah 1. Dan akibat dari 1 dan 2 ini, teorema atau rumus berlaku untuk n sama dengan 2, 3, 4, dan seterusnya. Jadi, rumus atau teorema benar untuk semua n bulat positif atau bilangan asli. Dan untuk penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya Zayan Ramadanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh teman saya Cahya Dwi. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip induksi matematika. Nah, prinsip induksi matematika ini bisa diibaratkan dengan jatuhnya sebuah domino. Nah, bisa kita lihat ada gambar sebelah kiri. Nah, di situ ada susunan 4 buah domino. Kita lihat pengecekan P1 disebut benar dan disebut dengan permulaan dari sebuah jatuhnya domino yang ada di samping. Sedangkan kita bisa lihat pembuktiannya PK plus 1 benar jika PK diasumsikan benar dan merupakan efek dari jatuh beruntunnya domino. Sehingga kita bisa lihat P1 benar, maka P2 juga benar. Jika P2 benar, maka P3 benar, dan seterusnya hingga P keberapapun. Sehingga bisa kita simpulkan, Pn untuk setiap N itu adalah benar. Nah, untuk contoh kita bisa lihat dari contoh 1, kita bisa membuktikan induksi matematika dengan Pn sama dengan 1 plus 2 plus 3 sampai N adalah N plus 1 per 2 berlaku untuk setiap bilangan asli N. Nah, sekarang kita bisa jawab dari pernyataan-pernyataan di atas bahwa rumus benar untuk N sama dengan 1 karena kita masukkan 1 di N adalah 1 plus 1 per 2 menghasilkan 2 per 2 sama dengan 1. Dan misalnya rumus berlaku untuk N adalah K, kita tinggal mengganti variabel N itu menjadi K. Dengan PK sama dengan 1 plus 2 plus 3 sampai K adalah K plus 1 per 2 merupakan pernyataan yang benar. Nah,
jika sudah kita mengganti variabelnya, kita harus membuktikan bahwa rumus N sama dengan K plus 1 itu benar. Kita bisa lihat di situ ada P K plus 1 sama dengan 1 plus 2 plus 3 sampai K plus 1 sama dengan K plus 1 di dalam kurung K plus 1 plus 1 per 2. Lalu kita gabungkan semua pernyataan yang telah kita dapat menjadi satu. Kita masukkan rumus dari semuanya. 1 plus 2 plus 3 plus K sama dengan K plus 1 per 2. Lalu kita masukkan lagi rumus yang baru kita dapat dari pernyataan kedua. 1 plus 2 plus 3 plus K plus 1 sama dengan K plus 1 per 2 ditambah K plus 1. Lalu kita bisa jabarkan semuanya. Kita keluarkan K dan kita pecahan yang bisa kita lakukan, dan kita mendapatkan hasil K plus 1 plus 1 per 2. Jadi dari situ kita bisa tahu bahwa PN adalah 1 plus 2 plus 3 sampai N sama dengan N plus 1 per 2. Itu adalah bilangan yang berlaku bahwa N adalah asli. Demikian penjelasan singkat dari saya. Selanjutnya penjelasan tentang induksi matematika akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan contoh duanya. Contoh duanya itu sebuah pernyataan. Kalau pernyataannya itu begini contohnya. S buka kurung N tutup kurung sama dengan 1 per 1,3 tambah 1 per 3,5 tambah 1 per 5,7. Itu dan seterusnya. Dan kalau penyelesaiannya itu 1 per buka kurung 2 N kurang 1 tutup kurung dan buka kurung lagi 2N tambah 1 sama dengan N per 2N tambah 1. Nah, kalau sebuah pernyataan itu berlaku untuk setiap bilangan N aja. Kalau lain dari itu kurasa mungkin tidak bisa. Dan di sini juga rumus benar untuk N sama dengan 1 itu karena ruas kanannya sama dengan 1 per 2,1 kurang 1 dan 2,1 tambah 1 sama dengan penyelesaiannya 1 per 2 tambah 1. Kalau ruas kirinya itu begini 1 per 2 tambah 1. Misal rumus berlaku untuk N sama dengan K, sehingga pernyataan tersebut itu benar kalau tersebut bilangan aslinya N, itu disebut benar juga. Dan harus dibuktikan bahwa rumus benar untuk N sama dengan K tambah 1 itu atau S buka kurung K tambah 1 sama dengan 1 per 1,3 tambah 1 per 3,5 tambah 1 per 5,7 itu dan seterusnya tambah 1 buka kurung 2K kurang 1 tutup kurung buka kurung 2K tambah 1 tambah 1 per 2K tambah 1 ke kurung 2K tambah 3 sama dengan K tambah 1 per 2K tambah 3. Itu penyelesaian untuk rumus N sama dengan K tambah 1. Kita mulai pernyataan pertama. Kalau pernyataan pertama itu sama yang kayak sebelumnya, hanya saja ini pernyataan pertama itu kita tambahkan kedua ruasnya dengan K tambah 1. Itu kalau penyelesaiannya kita tambah K tambah 1. Bisa dilihat penyelesaiannya pernyataan pertamanya. Jadi
penyelesaiannya itu jadi S buka kurung N sama dengan 1/1,3 tambah 1/3,5 tambah 1/5,7 dan seterusnya tambah 1/2 buka kurung 2N kurang 1 tutup kurung buka kurung 2N tambah 1 sama dengan N 2N tambah 1. Itu juga pernyataan ini berlaku untuk setiap bilangan aslinya. Cukup dari saya yang bernama Nanda.